Shalom. Shalom. Hari ini kita sudah memasuki tahun 2024. Iya. Tahun 2024 tema kita adalah The Year of God's Glory. Artinya tahun kemuliaan Tuhan. Biarlah sepanjang hidup kita di tahun 2024 ini tujuannya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Orang yang benar akan hidup. Kita percaya kemarin Tuhan menolong, Tuhan juga sanggup menolong kita semua. Amin. Amen. God bless you. God bless you all. Thank you. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, apa kabar pada hari ini? Luar biasa. Shalom juga Bapak dan Ibu yang ada di lantai bawah ataupun engkau yang menyaksikan siaran pada hari ini. Kami mengucap syukur untuk kedatangan Ibu pada hari ini, juga Bapak dan Ibu yang mungkin baru bergabung pada hari ini bersama-sama dengan kami di tempat ini. Selamat datang kami ucapkan. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Dia. Dia adalah Allah yang baik, amin. Bapak dan Ibu sepakat dengan saya, kita ada karena kemurahan Tuhan, amin. Semua karena kasih setianya yang Tuhan nyatakan buat hidup kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepadamu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau tetap Allah yang baik. Engkau tetap Allah yang mengasihi kami. Tidak berubah kasih setiamu Tuhan. Engkau punya rencana yang indah dalam kehidupan setiap kami. Sebab itu Bapa, kami datang pada saat ini. Kami rindu bersyukur kepadamu. Membawa hati kami di hadapan Engkau. Mari Tuhan, kiranya Engkau layakkan hati kami. Biarlah persembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami rindu bersyukur kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku. Kau yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan
berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya setiamu bagi setiap kami, Bapa. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Terima kasih, Bapa. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Saya rindu jemaat Tuhan, angkat pujian ini dari awal. Katakan kepada Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan dalam hidup kami. Kau nyatakan bagiku. Terima kasih. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan,
bangun imanmu, bangun kepercayaanmu kepada Tuhan. Hanya Yesus yang sanggup menggenapi janji-janjinya. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Sekalipun saat ini kami belum melihatnya, tapi kami percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Katakan sekali lagi, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku.
Ajar kami untuk percaya kepadamu Tuhan. Sekalipun jalan-jalanmu tidak terlihat oleh kami, tapi Engkau punya banyak cara untuk menolong kami. Engkau punya banyak jalan untuk menolong kami. Sebab Engkau Allah yang tidak terbatas. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Betapa kami kagum akan Engkau. Kami hormat akan Engkau. Jesus, Allah yang tidak terbatas. Kami menyembah-Mu di tempat ini, Allah yang tidak terbatas. Melebihi segala apa yang dapat kami pikirkan dan kami doakan. Engkau Allah yang sanggup bekerja jauh lebih besar, jauh lebih tinggi, jauh lebih dalam. Bahkan kami tidak mengerti Tuhan, tapi Kau tunjukkan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Saya undang Bapak dan Ibu kita bangkit berdiri. Kita menyembah Dia Allah yang hidup, Allah yang tidak terbatas. Berikan penyembahan-Mu, berikan pujian-Mu, berikan penghormatan-Mu kepada Dia. Dia Allah yang layak untuk kita tinggikan. There is none like you, Jesus. Engkau diagungkan Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, Amin. tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas
percaya di dalam segala musim kehidupan kami. Sebab Engkau Allah yang dapat kami andalkan hari lepas hari dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, kami bersuka cita memiliki Engkau di dalam kehidupan setiap kami. Bapak dan Ibu yang bersuka cita, yang tahu hidupmu dipimpin oleh Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi amin. Saya rindu Bapak dan Ibu lihat kanan kirinya. Katakan, kita punya Allah yang ajaib. Kita punya Allah yang hidup. Kita punya Allah yang besar. Jangan takut Bapak dan Ibu. Dia ada di dalam setiap kehidupan kita, baik suka maupun duka. Dia adalah sahabat yang setia. Amin. Yes, mari kita pujikan. Kita akan belajar lagu ini ya Bapak dan Ibu. Yesus adalah sahabat buat saya dan engkau. Penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka.
ibu tetap bersukacita, amin. Coba lihat kanan kirinya, sudah penuh sukacita atau belum? Yuk, goyangkan badannya kanan kiri ya. Dalam segala hal, dalam segala perkara, mari kita bersukacita karena sukacita menjadi kekuatan buat kita. Amin. Yes. Aku kan menari dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, ayo digerakkan badannya, wajah yang penuh sukacita. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Sekali lagi, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Dia Raja, Dia layak untuk kita tinggikan. Sebelum duduk saya mau lihat kanan kiri Bapak dan Ibu. Apakah sudah penuh dengan sukacita? Tadi goyang nggak ya yang kanan? Yang kiri goyang nggak? Belum ya? Berarti nyanyi lagi loh Bapak dan Ibu. Silakan duduk. Kami rindukan Tuhan, sukacita yang daripada Engkau turun atas setiap kami. Ketika kami bersukacita, di situ ada kekuatan. Ketika kami bersukacita di dalam Kristus, Engkau Allah hadir dalam kehidupan kami. Bukan berarti hidup kami baik-baik saja. Bukan berarti semua kondisi berjalan dengan baik sesuai keinginan kami. Kadang banyak hal yang boleh terjadi dalam hidup kami Tuhan. Tapi satu perkara, Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Engkau tidak pernah membiarkan kami, meninggalkan kami. Tapi Engkau ada bersama dengan kami, menjalani hari-hari kami. Sebab itu kami bersukacita karena Engkau Tuhan. Karena Engkau mengasihi kami. Karena Engkau Allah terlebih dahulu menyelamatkan hidup kami. Karena Engkau yang membela kami. Karena Engkau yang berdiri menjadi perisai kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Siang hari ini biarlah hidup kami semakin boleh kuat di dalam Engkau. Kami boleh semakin bergantung kepada Engkau. Terpujilah namamu Bapa. Kami rindu menabur di tempat ini. Tuhan berkati kami. Kami rindu firman-Mu juga menolong setiap kami pada hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Persembahan dapat dijalankan. Karena
selamatkan hidup. Selamatkan hidupku semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Mari umat Tuhan angkat pujian ini. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun yang dapat kami banggakan Tuhan. Tiada satu dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Katakan, kasih-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Engkau memilihku Tuhan. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalan. Mari Bapak Ibu saya undang kita bangkit berdiri. Yesus, pegang tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Musik saja, musik saja. Bapak dan Ibu, saya percaya setiap kita perlu Tuhan Yesus. Amin. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2024 ini. Biarlah pada hari ini kita minta Tuhan Yesus memegang erat tangan kita. Amin. Bapak dan Ibu, mari bapak-bapak, kaum pria angkat tanganmu. Panggil Yesus. Panggil Yesus. Aku perlu Engkau Yesus di dalam keluargaku. Aku perlu Engkau Yesus di dalam pekerjaanku. Aku perlu Engkau Yesus menuntun langkah kakiku untuk memutuskan yang baik. Mari setiap kaum wanita, ibu-ibu angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari kita panggil namanya bersama-sama siang hari ini. Yesus pegang Erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang setiap kami Tuhan. erat Erat dan erat. ku tak
dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku pengakuan kami di hadapan-Mu Bapa di surga. Kami perlu Engkau dalam setiap kehidupan kami. Kami sadari keterbatasan dan kelemahan kami. Namun kami boleh memandang ke depan bahwa hidup kami ada dalam genggaman-Mu Tuhan. Hidup kami ada dalam rencana-Mu yang mulia. Rancangan yang penuh masa depan, yang indah dan bukan rancangan kecelakaan Tuhan. Terima kasih, biarlah pagi hari ini kami mau Tuhan Yesus, Engkau membuat kami semakin mengerti dengan kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami boleh melihat betapa Bapa sungguh-sungguh tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Terpujilah nama-Mu, pengurapan-Mu atas hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Kami semua yang mendengar firman-Mu, baik yang onsite maupun yang online. Kami bersyukur dan kami terima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Shalom. Pagi hari ini tema yang diberikan oleh Ibu Gembala adalah vision, Saudara. Saya akan memberikan satu judul topik tentang Catch the Vision of God, Saudara. Menangkap visi Allah, Saudara. Mari kita baca bersama-sama ayat emas sebagai ayat pegangan pagi hari ini. Kita baca firman Tuhan 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Saudara, kita baca bersama-sama ya. 1 Korintus pasal 2 ayat 9, demikianlah firman Tuhan 2-3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara, visi itu apa Saudara? Saya coba tanya ada beberapa orang, kamu tahu visi? Ada seorang ibu mengatakan, visi saya punya di rumah. Tak pikir apa? Saya punya VCD. Ya guyonan Saudara. Ya, visi itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, pandangan, wawasan. Ada ungkapan begini Saudara, orang yang malang bukanlah orang yang tidak dapat melihat, tetapi melainkan orang yang dapat melihat tetapi tidak mempunyai visi. Nah, menangkap visi dari Allah. Nah, kalau hari ini kita mengerti visi dari Allah, jadi visi itu menangkap sesuatu, bahasa sederhananya di depan itu, harapan kita di depan, apa yang kita pandangkan di depan, yang akan terjadi kita harapkan menjadi baik. Bahasa sederhananya seperti itu visi. Nah, saya percaya bahwa setiap kita orang percaya, kita ditaruh visi sama Tuhan. Tuhan menaruh visi. Seperti pada waktu Tuhan menciptakan Adam, Tuhan punya visi atas bumi ini, Saudara. Supaya Adam berkuasa seperti Allah. Berkuasa atas isi dunia ini. Namun oleh karena Adam jatuh dalam dosa,
dia tidak bisa menggenapi visi Allah, saudara. Nah, menangkap visi Allah, catch the vision of God. Menangkap visi Allah itu harus lahir dengan adanya iman, saudara. Amin. Ditopang oleh pengharapan dan diperkuat oleh semangat. Itu visi dari Allah, saudara. Untuk kita bisa menangkap visi Allah itu apa, saudara? Lahirnya dari iman. Jadi ada iman, saudara. Ibrani 11 ayat 1. Iman itu apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi apa yang di depan kita tidak pernah tahu. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi, saudara. Namun dengan iman ada dasarnya, saudara. Sesuatu yang kita harapkan ke depan. Keluarga kita, pekerjaan kita, semua pelayanan kita. Makanya saudara, harus ada lahirnya itu visi Allah, itu harus lahir dengan adanya iman, saudara. Jadi kita punya iman, kita punya keyakinan, iman, kepercayaan. Iman itu lebih dari kata percaya, saudara. Iman itu sesuatu yang bagaimana membuat kita memahami, kita melangkah dengan iman. Kita melangkah tahun 2024 ini, kehidupan kita jadi lebih baik. Amin. Itu iman kita, itu keyakinan kita. Tapi harus ditopang dengan adanya pengharapan, saudara. Dan terakhir diperkuat oleh semangat, saudara. Terkadang memang di dalam liku-likunya kehidupan kita mengharapkan sesuatu yang baik. Kerjaan kita, omset kita, toko kita jadi rame, pekerjaan kita jadi baik, saudara. Keluarga kita dipulihkan, kesehatan kita dipulihkan. Tapi harus adanya lahir dari iman, saudara. Nah, Amsal, saudara, mengatakan apa tentang visi? Coba kita lihat Amsal pasal 29 ayat yang ke-18. Next. Sebelumnya, ini sebelumnya. Ada, nah. Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat, saudara. Jadi di terjemahan bahasa Indonesia baru, terjemahan baru, kata visi itu diterjemahkan dengan kata wahyu, saudara. Jadi New King James Version, terjemahan dikatakan gini, where there is no vision, the people perish, saudara. Bila tidak ada visi, rakyat akan binasa, saudara. Secara umum, saudara, dalam perjanjian lama, visi itu berarti penglihatan. Next. Ya, jadi secara umum, visi dari Allah itu adalah penglihatan atau penampakan. Di dalam Amsal 29 ayat 18a dikatakan kata visi diterjemahkan wahyu. Dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris, visi diterjemahkan prophetic words, vision, divine guidance, revelation. Jadi kata visi itu ternyata pengungkapan penjelasannya itu bukan hanya sekedar pewahyuan dari Allah, tetapi ada tuntunan. Ya. Ada visi itu ada sesuatu hal yang lebih dahsyat lagi. Visi adalah bentuk pernyataan diri Allah sebagai cara untuk menyatakan maksud dan kehendaknya melalui orang-orang pilihannya dalam bentuk penglihatan dan firman Allah. Kejadian pasal 15 ayat 1, Amsal 29 ayat 18. Nah, orang-orang yang menerima visi adalah orang-orang pilihan Allah dan mereka inilah yang menjadi pemimpin dan tokoh bagi bangsa Israel. Contoh, Abraham, Yakub, Yusuf, Musa, Daud, Salomo, Daniel, dan para nabi Nehemia. Ini menunjukkan bahwa para pemimpin adalah bukan orang sembarangan tetapi orang pilihan Allah. Jadi orang-orang ini yang saya katakan tokoh-tokoh Alkitab ini
Abraham, Yakub, Yusuf, Musa, ini adalah orang yang dipilih Allah untuk menggenapi rencana dan kehendak Allah. Itulah visi Allah, saudara. Jadi bentuk pernyataan diri Allah sebagai cara untuk menyatakan maksud. Allah punya kehendak, Allah punya rencana, Allah punya maksud. Nah, inilah dituangkan karena nggak mungkin Allah Allah nggak mungkin secara langsung. Jadi Allah memakai orang-orang yang dipilih, orang yang ditetapkan, orang yang selalu menggenapi rencana Allah. Hari ini, contoh saudara, ada orang ternyata saya coba cari tokoh dalam Alkitab yang Allah punya visi, Allah taruh visi dalam hidupnya. Contoh Yunus, saudara. Allah mau Yunus ini memberitakan Injil memberitakan keselamatan Allah di Niniwe, saudara. Tapi Yunus nggak mau, saudara. Yunus terima pesan itu. Yunus jalani visi Allah itu. Tapi dia ke Tarsis, saudara. Karena dia punya latar belakang, dia tahu di kota Niniwe ini orang-orangnya tidak bisa menerima dia. Nah, berjalannya waktu akhirnya kalau ternyata saudara saya baca terima visi Allah, tapi dia tidak menjalankan sesuai dengan rencana Allah, dengan kehendak Allah. Apa yang terjadi? Diuntal iwak, saudara. Ditelek sama iwak. Siapa yang hari ini di antara Bapak Ibu yang menerima visi Allah? Hati-hati loh saudara, kita bisa menerima visi Allah. Tapi kalau saudara tidak menggenapi sesuai dengan rencana Allah, saudara diuntal sama iwak, saudara. Nah, next, visi dari Tuhan itu membuat hidup kita punya arah dan tujuan, saudara. Saya percaya 2024 ini kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Ada banyak orang yang meramalkan tahun ini tahun yang sulit. Tahun ini tahun yang sukar. Tahun sedang pemilihan pemimpin, saudara. Pemimpin negara. Tapi dari visi dari Tuhan itu membuat hidup kita tuh punya arah dan tujuan, saudara. Saya percaya kalau 3 paslon yang ada, saudara, paslon 1, 2, 3 ini punya visi sendiri-sendiri. Ya, yang nomor 1 visinya apa? Perubahan. Kalau nggak salah seperti itu. Yang nomor 2 visinya tahun sekian menjadi tahun Indonesia emas. Kemudian yang paslon nomor 3 tahun kerja, satset. Bahasanya seperti itu. Ini di sini di grup MMC ini sedang rame. Membahas 2, 3, 1. Oh 1 enggak. Ya. Jadi, nah, saudara, ini sedang di rame. Di bawah itu, di lantai bawah ada yang nomor sekian. Dia mendukung nomor sekian. Ya. Jadi saudara, nah itu negara punya visi, negara punya rencana. Tapi kalau gereja kita, tema gereja 2024 ini apa, saudara? Ada yang tahu? Halo? Tema gereja tahun ini apa? Loh, gak ngerti. The year of God's glory, saudara. Tahun kemuliaan bagi Allah, saudara. Wahyu 7 ayat 12. Nah, saya mau tanya sama saudara. Visi gereja, ada beberapa visi gereja. Visi gereja Allah Baik Mahanaim. Coba sebutkan 2 saja, saudara. Ayo maju ke depan.
Sobatkan 2, tak kasih hadiah. Visi gereja, saya nggak kasih sepeda. Nggak duit sepeda aku. Visi gereja Allah Baik Mahanaim itu apa, saudara? Saudara kan jemaatnya gereja Allah Baik, melayani di gereja Allah Baik Mahanaim toh. Ayo yang cepet-cepet, ayo 2 saja. Ini ada banyak, ada 4 atau 5 visinya Ibu Gembala. Ayo 2, ayo 2 aja. Ayo maju ke depan. Gak percaya. Ayo. Loh iya, yang di lantai bawah. Visinya gereja Allah Baik Mahanaim. Ada 2. Tapi kalau saudara salah, saudara bayar aku. Ayo cepet ayo. Loh, ayo menunggu ayo. Waktu berjalan ini. Visi gereja Allah Baik Mahanaim. Enggak panjang kok visinya. Ayo. Gak ngerti saudara. Ayo Bu Vivi. Mengabarkan firman Tuhan ke seluruh. Maju ayo Bu Vivi, maju. Mengabarkan firman Tuhan ke seluruh bangsa. Yang kedua, menjadi menara doa ke segala bangsa. Yang nomor 1 betul, nomor 2 enggak kurang betul. Ya wis, betul 1 wis. Enggak apa-apa 50.000. Nanti ya Bu, nanti uangnya ditukerin. Ayo yang lain yuk. Tinggal 1 wis, tinggal 1. Yang 1 kan sudah dimenangkan oleh Bu Vivi. Mengabarkan Injil Kristus ke seluruh bangsa. Ayo yang nomor 2. Jangan dibisi, jangan kasih bocoran. Pak Yusa ngasih bocoran ini. Ayo. Ayo cepet ayo saudara, gampang loh. Ada loh, di sini ada, di gereja kita ada visinya. Westit, enggak ada yang tahu? Waduh, untung Bu Gembala enggak ono ya. Enggak ono, itu diomelin sama Bu Gembala nih, jemaat. Enggak tahu visinya. Enggak tahu, halo? Enggak ada yang tahu? Ayo Pak Lukas. Ayo silakan Pak Lukas maju Pak. Maju Pak Lukas. Loh, ayo tak hitung sampai 5 loh, kok royoan maju, ayo. Ya? Kalian bocor Pak. Ayo Pak. Menjadi rumah doa. Segala bangsa. Enggak tahu. Enggak tahu. Oh, enggak ada. Ini Ibu Musa, monggo. Mendirikan playground dan taman kanak-kanak, kemudian mendirikan pos-pos pekabaran Injil di desa maupun di kota. Ya Bu, ini Bu. Ya. Ketorong buka websitenya Mahanaim ya. Ada di websitenya gabmahanaim.com itu saudara buka, itu nanti ada. Ayo dibuka yuk. Ini loh visi gereja kita saudara.
mengabarkan Injil Kristus sebagai amanat agung ke desa, kota, negara, dan seluruh dunia. Ini jadi yang dikatakan oleh BVV. Mendirikan playgroup, bukan playground, Bu. Playground itu taman bermain. Playgroup, Bu. Aku main guyu tak empat tadi. Mendirikan playgroup. Ya, TK playgroup itu loh, Bu, bukan playground. Ya. Dan taman kanak-kanak Kristen kan ada atau di bawah? Apa taman playgroup apa? Tunas Kasih, Saudara. Ya, mendirikan pos-pos pekabaran Injil di desa, kota, dan seluruh Indonesia. Membina umat untuk mempunyai keterampilan dan bidang usaha mandiri, Saudara. Ini visi gereja, visi yang Ibu Gembala taruh atas gereja kita. Saudara, visi ini memang ada yang digenapi dan ada yang belum digenapi. Tapi visi itu harus terus ada supaya apa? Pandangan kita ke depan itu fokus. Amin. Gereja punya visi, bangsa punya visi, negara punya, setiap negara punya visi, Saudara. Nah, kehidupan kita atas anak-anak Tuhan harus punya visi. Karena kalau kita nggak mempunyai visi, maka kita seperti orang yang nggak punya tujuan hidup ini. Loh Saudara, jangan menganggap visi kita itu harus besar. Enggak, Saudara. Di dalam kehidupan kita sebagai imam, sebagai kaum keluarga, pemimpin keluarga, kaum bapak di tempat ini. Visi kita apa? Yang Allah taruh atas keluarga kita. Kita menjadi berkat di tengah-tengah kita bekerja. Kita menjadi berkat bagi bangsa ini karena kita mensejahterakan bangsa ini. Lalu kita bayar pajak, mentaati peraturan. Itu visi yang Tuhan taruh dalam kehidupan. Nah, ibu-ibu punya visi. Harus punya visi ibu-ibu. Jangan, ala Pak aku ki masak, ibu rumah tangga umbah-umbah kok kerjaanku. Loh saudara, jangan, saudara membesarkan anak, saudara bertanggung jawab, Tuhan menaruh anak-anak dalam hidupmu. Saudara mendidik anak-anak untuk mereka menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Menjadi orang-orang yang akan Tuhan taruh atas negara ini. Tuhan taruh atas kehidupan kita ke depan. Menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Anak-anak muda, ayo, anak-anak muda juga harus punya visi Allah dalam hidupmu. Supaya apa? Engkau menaruh kehidupanmu, supaya engkau tahu tujuanmu, pendidikanmu, diperlengkapi, engkau ditaruh, engkau kuliah, engkau melakukan banyak hal masa-masa mudamu. Engkau punya visi dari Allah. Supaya apa? Supaya hidupmu enggak tanpa arah, tanpa tujuan yang jelas, saudara. Kalau saudara enggak punya visi. Amsal tadi mengatakan, bila tidak ada visi, maka binasa, saudara. Jadi ini visi gereja, saudara. Ya. Nah, yang pertama, saudara, supaya kita bisa mendapatkan visi dan menangkap visi Allah itu. Yang pertama, milikilah hubungan yang baik dan harmonis dengan Allah. Ia akan menyingkapkan visi yang berasal dari Dia untuk kita. Saat kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, saat kita punya jam-jam doa, saat kita punya mesbah keluarga, saat kita punya jam-jam ibadah bersama, membangun hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan, saudara, maka Tuhan akan menyatakan visinya atas hidup kita. Amin, saudara. Kita adalah umat pilihannya. Mungkin dari setiap masalah atau ujian, mungkin dari penglihatan, mungkin dari doa kita, mungkin juga dari nubuatan para hamba-hamba Tuhan. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk karunia nubuatan, bukan lubuatan, saudara. Nah, saat hamba Tuhan menyatakan, engkau akan begini, engkau akan begitu, tangkap visi Allah. Apa maksud Allah dalam hidupmu di tahun ini? Saudara, hubungan yang baik itu penting, saudara. Saya percaya kita sebagai seorang suami istri, kalau saudara punya hubungan yang baik, punya komunikasi yang baik antara suami dan istri, maka saudara akan mengerti maksud dan tujuan pasanganmu. Engkau punya hubungan yang baik antara orang tua dengan anak-anak muda. Engkau punya hubungan yang baik dengan orang tuamu, maka engkau punya maksud,
engkau punya maksud, orang tuamu menangkap. Demikian juga dengan Tuhan, saat kita punya hubungan relasi yang baik dengan Tuhan, kita rajin berdoa, kita rajin membaca firman, merenungkan firman. Hari-hari ini TikTok, Instagram, YouTube, begitu banyak pengajaran-pengajaran, begitu banyak firman, kita tangkap saudara. Supaya kita bisa mengerti firman Allah, supaya kita bisa menangkap pesan Tuhan, sehingga apa? Tahun kemuliaan ini terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Kita tidak akan pernah tahu bulan depan akan apa, ada yang terjadi sesuatu. Bulan Maret, bulan April, sampai akhir tahun. Apakah keadaan kita akan menjadi terus baik? Tidak baik? Kita tidak pernah tahu, saudara. Manusia merancang-rancangkan, saudara. Tapi Tuhan punya kehendak dan kuasa. Ya. Gereja juga mengucapkan turut berbelasungkawa atas berpulangnya ke pangkuan Bapa di surga anak dari Bapak Slamet. Ya. Jadi juga tadi lupa diumumkan, mungkin jadi kemarin hari Jumat sore anak dari Bapak Slamet berpulang ke pangkuan Bapa di surga. Usia 13 tahun, anak Yeriko. Ya. Jadi kalau saudara yang tidak pernah tahu Pak Slamet itu biasanya singer di sini. Singer, anaknya, kakaknya Yeriko ini yang biasa juga penari. Deborah namanya. Kakaknya Deborah. Kakaknya itu namanya Deborah kan? Deborah Septi. Oh iya, sorry. Yang nari itu biasanya Devi, jadi mereka melayani semua sekeluarga ya. Nah, saudara, ayo kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Supaya apa? Kita tahu Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita itu seperti apa. Kemudian yang kedua, setelah kita menangkap visi Allah, doakan dan uji visi Allah itu. Saat kita mendapatkan visi Allah, saat Tuhan berbicara dalam kehidupan kita, saat Tuhan tahu, Tuhan mau kita melangkah ke kota ini untuk melakukan usaha, saat kita mau kita mengembangkan usaha kita, saat kita mau kita melayani di satu kota, saat kita melakukan banyak hal dalam kehidupan kita, doakan saudara, uji, apakah itu visi dari Allah dalam kehidupan kita. Kita akan merasakan kalau itu memang visi dari Allah, kita akan merasakan sukacita, damai sejahtera, semangat dan kepuasan. Saat kita diajak untuk melayani dalam satu bidang, uji, apakah kita cocok di bidang itu? Apakah kita cocok di pekerjaan itu? Misalkan kita ditawari satu pekerjaan. Aduh, kita uji. Apakah itu cocok dengan kehendak Allah? Percayalah kalau itu bukan kehendak Allah, saudara. Saudara, sekeras apapun saudara berusaha, tidak akan pernah berhasil. Tetapi kalau itu memang kehendak Allah, saat engkau merasa menyerah, tapi engkau punya passion, engkau punya kekuatan untuk terus menghadapinya. Yang terakhir, visi itu laksana sebuah lilin kecil yang hidup dalam ruangan yang gelap. Dan visi itu yang menuntun kita ke arah yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Supaya kita menggenapi kehendak Allah, maka visi Allah itu ibaratnya itu tuntunan, saudara. Tuntunan seperti pada waktu kita melakukan perjalanan, kita dituntun oleh Maps Google, saudara, atau Waze. Dituntun pasti benar, saudara. Karena itu sudah memang dirancang demikian. Sampai kemarin istri saya waktu saya pakai Google,
gang ini, namanya gang itu, namanya jalan ini, belok sini, belok situ. Begitu akurat, saudara. Istri saya waktu itu di mobil sempat tanya gini, kok iso ya? Google iki ya, kok iso ya? Ngerti ya, kok apal ya? Gang ini ada jual bakso. Setelah 200 meter, bakso Cak To, belok kiri. Duh ya kok ngerti, saudara. Tak lihat, loh ya bener ada bakso Cak To, saudara. Tuntunan itu seperti itu. Jadi kita saat saudara setelah 100 meter belok kiri, tapi saudara lurus saya saudara. Kira-kira apa yang terjadi? Saudara tidak pernah sampai ke tujuan. Karena saudara melanggar tuntunan itu. Demikian juga saudara, saat saudara melanggar ada resiko. Seperti Yunus tadi. Saat dia melanggar, maka dimakan sama ikan dia. Ya, puji Tuhan, dimakan ikan gak sampai mati, saudara, gak dikunyah-kunyah sama ikan nih. Ya toh, dikunyah-kunyah ya sudah diceritain entek, saudara. Masih hidup di dalam perut ikan, saudara, selama berapa hari? 3 hari, saudara. Bayangkan itu dalam perut ikan 3 hari, aduh. Saudara, saya ini memang paling gak seneng ikan, saudara. Tapi kalau sudah mateng, ya saya suka pelihara ikan koi. Tapi ikan itu amis, saudara. Saudara, saya bayangkan di dalam perut ikan 3 hari, saudara. Saudara, soroh, saudara, hidupmu. Amis, bau, busuk lah. Ya. Tapi saudara gak usah bayangkan ikan kayak apa. Ikan ini apa modelnya? Wis, ojo bayangno kayak ngono, saudara. Itu saudara teori menafsiranmu sendiri, saudara. Ya, akhirnya saudara, mosok saya diteleni iwak. Nah, saudara, ayo kita menggenapi kehendak Tuhan. Dituntun, maka kita akan sampai ke tujuan. Maka kita akan sampai di tahun ini kita akan menjadi tahun kemuliaan dalam hidup kita. Dalam apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, maka itu terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Amin, saudara. Ya. Jadi inilah yang bisa saya bagikan pagi hari ini. Sepanjang bulan Januari ini, khususnya yang hamba-hamba Tuhan yang dari dalam, akan terus menyampaikan tentang visi Allah, vision, saudara. Ayo, sesuatu yang baik, maka itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ayo kita miliki visi, minta sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk visimu? Tuhan taruh visi itu dalam hidupku. Sekali lagi bukan VCD, saudara. Kalau VCD sudah nggak ada kan sekarang. Ya, ayo saudara, kita mau bangkit berdiri. Saya ngundang pemusik, pemuji. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu.
hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Saudara, sebelum kita berdoa dan mengakhiri pada siang hari ini, saya teringat pada waktu sebelum istriku, sebelum Esti hamil, saudara. Dia selama 13 tahun, saudara. Kami selama 13 tahun menantikan, berupaya secara manusia, saudara. Tapi kami menangkap pesan Tuhan, yaitu kami pasti akan mendapatkan anak, saudara. Sekalipun kami bisa belum melihat, saudara. Kami tidak tahu kapan itu tergenapi dalam hidup kami, sekeluarga kami. Saat itu Esti pakai baju hamil, saudara. Dia coba pakai satu baju hamil dan perutnya itu dikasih bantal, saudara. Kemudian dia nggak pernah cerita sama saya. Kemudian dia foto dari posisi samping dari kaca, saudara, foto. Dia oh ternyata hamil itu seperti ini nanti badanku. Nah, saudara, itu kami lewati sekian tahun, saudara. Setelah itu tidak pernah tahu, saudara, bahwa ternyata akhirnya digenapi firman Tuhan, kami mendapatkan anak, saudara. Ya, yang sekarang sudah 12 tahun. Jadi saudara, ayo kita menangkap visi Allah itu. Kehendak Allah apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita ke depan. Anak-anak muda di tempat ini. Miliki visi Allah. Miliki pandangan ke depan yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan kita mau menggenapi rencana Allah. Dan saya juga ingat waktu orang tua saya masih belum seiman. Saya membayangkan dia berdiri, kami beribadah bersama-sama di satu gereja, waktu gereja yang kami di Surabaya. Saya membayangkan, saya punya visi, Tuhan, satu saat papa saya ada di depan saya.
ikut beribadah. Dan itu 3 tahun saudara, 3 atau 4 tahun. Karena kami nggak ada yang berani memberitakan Injil ke orang tua, bisa diusir saudara. Tapi itu digenapi saudara. Visi itu, vision itu, pandangan apa yang tidak pernah, pandangan rohani itu terjadi, tergenapi saudara. Tiba-tiba papa saya proses sakit, setelah itu dia dikonselingin. Tiba-tiba minta baptis saudara, dan akhirnya datang beribadah. Tergenapi saudara. Ayo kita punya visi saudara. Saudara yang saat ini engkau sedang sakit, engkau nggak tahu sakitmu sampai kapan ya bisa sembuh ya. Dokter mungkin masih mencari-cari, mungkin engkau yang punya tujuan ke depanmu tahun ini apa. Pandang dengan mata iman saudara, vision of the God. Visi dari Allah saudara, tangkap saudara, cari saudara, supaya apa? Itu pasti digenapi dengan iman, pengharapan, dan semangat saudara. Amin saudara. Ayo kita punya visi saudara, untuk anak-anak, masa depan anak-anak kita, masa depan pekerjaan kita. Kita punya visi untuk gereja ini. Supaya visi gereja tergenapi saudara, kita harus bekerja sama, kita harus jalani sama-sama saudara. Yesus Tuhan. Ayo saudara minta sama Tuhan saat ini. Saya memberikan waktu 5 menit doa sama Tuhan. Masing-masing kita, lantai bawah, yang online, minta sama Tuhan. Tutup mata jasmanimu dan buka mata rohanimu. Dan engkau memandang ke depan apa visi Allah dalam hidupmu. Seperti Tuhan menaruh visi dalam kehidupan Abraham kepada Yusuf. Saat Yusuf memandang Tuhan mendapatkan visi untuk dia menjadi wakil dari raja saudara. Dia melalui proses. Dia harus masuk penjara. Tapi harus kita punya iman saudara. Saat ini miliki visi itu. Tangkap visi Allah. Kalau engkau merasa panggilanmu melayani Tuhan, engkau belum menggenapi visi Allah. Tangkap visi Allah. Dalam hidup engkau memandang, aku rindu Tuhan, keluargaku diselamatkan. Aku rindu Tuhan, pekerjaanku dipulihkan. Tangkap visi Allah itu. Shana lamuna ya ramase, ina la ramasiki ni anamon, yana ya ramase. Singkapkan yang tersembunyi Tuhan, buka mata rohani kami Tuhan. Saat kami lihat yang tertutup, buka jalan Tuhan, dibukakan jalan. Ya rabala rabasyata karabasani, ya rabala ramaya ramasani, ya maste, na ya ramunya takasani, ya ramaste. Haleluya. Ya rabala ramaya rabasani, ya rabala ramaya ramalamu. Kirabasan data kata karamasandi, kirabasi kini alamu, ya rabasi nalarama ya ramasandi. Jadikan kami Tuhan sesuai rencanamu Tuhan. Kirabasi kini alarama laramu, ya rama larama ya ramasi.
Kami nantikan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan, ya Ramajata Karamala Ramasin, udah bala Rama ya Ramasane, udah bala Rabala 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 Ramasane, ya Rabala 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 ya Rabala Rabala Ramasane, ya Rabala 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 Rabala. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini hidup kami tanpa tujuan yang jelas, kami menjalani dengan kehendak kami sendiri, bukan kehendak Allah. Selama ini kami mengandalkan kekuatan kami sendiri Tuhan. Kami berjalan dalam bekerja, kami dalam melayani, dalam kehidupan kami melakukan tanpa arah. Kami nggak mau binasa Tuhan, kami nggak mau jatuh Tuhan. Namun kami mau Tuhan hidup kami seperti yang Kau kehendaki Tuhan, menjadi pelengkap, menjadi orang-orang yang digenapi. Kami tidak mau Tuhan anak-anak muda, pesan Tuhan, jangan Engkau suka begadang, Engkau buang-buang waktu tanpa arah tujuan. Anak-anak muda, ayo minta visi Tuhan, minta sama Tuhan, supaya Engkau punya masa depan yang penuh harapan. Juga oma dan opa, mungkin orang-orang yang sudah usia emas, usia lanjut ada di gereja ini. Mungkin engkau merasa, wah aku gak perlu visi. Engkau perlu visi, tetap. Engkau punya tetap visi. Supaya engkau bisa berdoa buat anak cucumu. Engkau menjadi pendoa-pendoa syafaat bagi bangsa ini. Engkau menjadi pendoa-pendoa bagi keluargamu. Yesus, Yesus Tuhan, turunkan pengurapan-Mu atas kami Tuhan. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang tak pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat,
Terima kasih Tuhan untuk pesan-Mu yang sudah Tuhan sampaikan buat setiap kami. Kami sebagai umat Tuhan hari-hari ini, kami perlu visi di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan kalaupun ada sesuatu yang buruk terjadi, Tuhan semuanya akan kami mampu Tuhan melewati itu semua bersama dengan Kau. Dan kami akan melihat perkara-perkara yang baik yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupan kami, pasti digenapi dalam kehidupan kami. Dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati kembali hamba-Mu, Bapak Pendeta Daniel Aryadi, dalam seluruh kehidupan, dalam pekerjaan, dalam apapun yang dia kerjakan, dia usahakan, apapun yang dia pergumulkan. Tuhan, Kau Allah yang menolong, dan Kau menyatakan kuasa-Mu. Dan kami juga berdoa siang hari ini, apapun pergumulan kami, permasalahan kami bawa saat ini di hadapan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat. Engkau adalah penolong kami yang tepat pada waktunya. Sebab tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong. Terima kasih. Kami juga berdoa yang mengikuti ibadah secara online. Biarlah Tuhan, kami juga boleh menangkap apa yang menjadi visi-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Baik pekerjaan, pelayanan, bahkan untuk masa depan, keluarga, orang-orang yang kami kasihi. Kami percaya semuanya itu akan digenapi dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan pulang, kami akan meninggalkan tempat ini, dan kami juga akan mengakhiri ibadah secara online. Kami rindu, kami mengangkat kedua tangan kami untuk kami boleh menerima berkat yang daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa. Kami terima berkat itu. Haleluya. Setiap saudara yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.